kita mulai pelajaran. Apa kabarnya? Apakah dalam baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi kita pengertian iman atau hubungan iman, Islam dan ihsan. Terlebih dahulu saya akan absen. Jadi siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ibu. Ya, kita doakan yang tidak masuk mudah-mudahan dia besok masuk. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung saja belajar dengan materi kita hubungan iman, Islam dan ihsan. Sini dikit aja kita kamu. Putar. Itiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Assalamualaikum. Silakan saya duduk kembali. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Nah, yang tidak masuk kita doakan supaya dia masuk besok misalnya supaya dia berdapat mengikuti teman-teman yang belajar seperti biasa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sebelum kita mulai, jadi Tabura akan bacakan ini tujuan kita belajar pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini pertama, supaya anak-anakku sekalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Kemudian anak-anakku bisa menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kemudian tujuan kita selanjutnya adalah menunjukkan dan melaporkan dari Nabi tentang iman kepada Allah. Kemudian membiasakan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah. Baik, kita mulai dengan materi kita pada hari ini. Lanjutkan. Pertama, pengertian iman kepada Allah. Jadi iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan digerakkan dengan anggota badan. Dijelaskan oleh para perawi hadis dan diriwayatkan oleh Tabrani. Artinya dari Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah SAW, iman adalah pengakuan dengan hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Tabrani. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai dengan pengertian iman. Iman berarti percaya. Iman kepada Allah ialah kepercayaan yang mutlak mengakui adanya Allah yang telah mengutus utusan-utusannya. Dalam kepercayaan ini harus mengandung 3 unsur, yaitu diikrarkan atau dinyatakan dengan lisan, mengakui kebenaran di dalam hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan anggota badan. Lanjut, iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf. Dijelaskan perbuatan dunia sehari-hari, saya ulangi, tingkah laku dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Yusuf Qardawi 1977. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, maka perlu diketahui kriteria utama iman hingga kesempurnaan iman, yaitu pertama, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh.
Kemudian kita lanjutkan iman itu terdiri dari atas 3 tingkatan. Pertama, tingkatan mengenal. Pada tingkatan pertama ini seseorang baru mengenal suatu yang diimani. Dua, tingkat kesadaran. Pada tingkat kedua ini, iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani bisa didasari oleh alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Tingkat ini adalah tingkatan iman yang tertinggi seorang yang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan-alasan itu, tapi dibarengi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedangkan dalam Islam sendiri jika membahas mengenai iman tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6. Berapa rukun iman anak-anak? Apa bisa sebutkan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan iman kepada hari kiamat. Kemudian pengertian Islam. Islam berasal dari kata as-salmu, silmu yang berarti menyerahkan diri, pasrah atau tunduk, dan patuh berasal dari kata as-silmu yang berarti damai dan aman. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu adalah engkau menyembah Allah, menghambakan diri kepadanya, Dia sendiri saja, tidak ada engkau persekutukan Dia dengan sesuatu yang lain. Engkau didirikan sembahyang, engkau keluarkan zakat dan difardukan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau sanggup atau mampu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ajaran Islam memang harus diyakini kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 9. Kemudian berkata dengan Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam. Yaitu berapa rukun Islam? 5. Pertama, membaca 2 kali syahadat. 2, mendirikan salat. Yang 3, menunaikan zakat. 5, Puasa. bernaik haji ke Baitullah. Berapa rukun imam? 5. Imam itu 6. Rukun Islam itu 5. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ihsan. Apa pengertian ihsan? Ihsan artinya berbuat baik. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ihsan ada 4 macam. Pertama, ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua ada ihsan terhadap diri sendiri. Pertama, mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat maupun seagama. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam atau di lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alat lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Jangan membuang sampah sembarangan. Lanjut, nah ini ada hubungan iman, Islam dan ihsan. Bagaimana hubungannya? Hubungan iman, Islam dan ihsan bagaikan segitiga sama sisi. Hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang takwa ibarat segitiga sama sisi. Yang sisi-sisinya adalah iman, Islam dan ihsan. Segitiga tersebut tidak akan berbentuk
jika segitiga sisinya tidak saling mengait. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku. Kemudian akhlakiah manusia sehari-hari adalah didasari diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaan benar dan baik pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anakku ada yang ada pertanyaan? Atau langsung kita diskusi tentang materi ini? Langsung diskusi? Atau Bapak Guru tanya dulu? Ya, berapa rukun iman? Nah, coba sebutkan. Iman kepada Iman kepada Allah, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah dan kemudian rukun Islam berapa? iman mengucapkan Mengucapkan kalimat syahadat, terus sholat waktu, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, naik haji bagi orang-orang yang mampu. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, kita akhiri dengan sama-sama berdoa dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.